Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Diduga lupa mematikan lilin saat pergi. Sebuah rumah berlantai 2 ludes terbakar. Saat kejadian, seluruh keluarga pergi meninggalkan rumah. Satu wanita tetangga korban pingsan lantaran api ikut merembet ke rumahnya. Kebakaran rumah 2 lantai di Jalan Karengleo Sero Goa, Sulawesi Selatan ini membuat warga histeris. Meski dilanda panik karena api berada di titik padat penduduk, warga membantu petugas memadamkan api yang terus berkobar bahkan merambat ke rumah di sebelahnya. Seorang wanita yang tinggal di dekat rumah kebakaran tersebut pingsan lantaran api terus meludeskan rumahnya. Diduga kebakaran dipicu dari lilin yang lupa dimatikan oleh pemilik rumah saat pergi. Kak, semua pergi makan. Keluar ibu ya? Oh, berarti tidak ada orang di rumah ya? Iya, tidak ada. Itu apa saja yang terbakar Bu? Ya, banyak di atas barang. Barang terbakar. Iya, Tapi TV semua banyak. Kebakaran itu dari lilin yang lupa dipadamkan. Lilin yang terbakar. Tapi memang Pak, pada saat kejadian rumah kosong Pak atau seperti apa Pak? Kosong ya. Kosong, Pak, Jadi ya? lilin yang menyala itu kemudian pemilik rumah meninggalkan rumahnya. Kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Akibat terpleset, seorang bocah perempuan berusia 8 tahun tenggelam di bantaran sungai Kota Serang, Banten. Sebelumnya korban bersama sejumlah temannya sedang bermain di lokasi kejadian. Warga dikejutkan dengan tenggelamnya seorang bocah perempuan pada saluran irigasi di Kota Serang, Banten. Korban yang berusia 8 tahun ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian. Sebelum kejadian tersebut, korban bersama sejumlah temannya sedang bermain, namun terpeleset ke sungai yang debitnya sedang tinggi akibat hujan. Korban yang tak bisa berenang seketika tenggelam. Korban sempat dibawa ke puskesmas Kilasah, namun nyawanya tak tertolong. Keluarga Tanti menangis saat menerima jenazah korban. Kemudiannya korban bersama temannya main di kali. Korban terpleset, akhirnya tidak tertolong oleh temannya. Kejadiannya itu tadi jam 3 asar. Para orang tua diimbau kembali untuk mengawasi anak-anaknya saat bermain. Dari Kota Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Pemirsa, seorang teknisi mencuri AC di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Awalnya warga tidak curiga karena pelaku dikenal sering mereparasi AC milik warga. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV. Aksi pencurian AC terpergok warga di kawasan pertokoan Jalan R. Sukamto, Palembang, Sumatera Selatan. Kejar-kejaran hingga baku hantam terjadi antara pelaku dengan warga. Pelaku Hendri merupakan pekerja spesialis AC beraksi menggunakan tangga dan kunci baut. Sempat berusaha kabur, pelaku terjatuh karena warga menarik tangga yang dinaikinya. Ironis, pelaku nekat mencuri karena faktor ekonomi. Laku berapa? Lakunya 100.000 Pak satu. Untuk apa tuh uangnya tuh? Ini Pak, untuk sehari-hari, untuk biaya sehari-hari. Dalam operasi kita melakukannya sendirian. Ya sendirian Pak. Jam-jam berapa aja itu? Sekitar setengah 5 atau jam 5 itulah Pak, jam 4 setengah 5. Apa yang kita bawa, alat-alatnya apa aja? Itu aja. Usai tertangkap, pelaku langsung diamankan ke pihak kepolisian. Paham dengan apa yang dia kerjakan. Nah, pada saat dia melakukan ini, rumah tersebut lagi keadaan tidur lelap. Pemeriksaan sementara sudah berapa TKP ini? Kalau ini 3. Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Seorang balita yang sebelumnya sempat terlantar setelah neneknya meninggal di rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, akhirnya dijemput oleh pihak keluarga. Balita 3 tahun tersebut ditemukan warga di samping jenazah neneknya Oli Jehosima Tampi berusia 64 tahun dengan kondisi lemas.
Pihak keluarga akhirnya menjemput J, bocah laki-laki berusia 3 tahun, dari Mapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelumnya balita tersebut ditemukan warga dengan kondisi lemas setelah beberapa hari tak makan lantaran sang nenek yang merawatnya meninggal dunia di rumahnya di Jalan Gambir Anom, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Keluarga segera membawa bocah yatim piatu ini ke rumah kerabatnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Terima kasih banyak dan saya sebagai wakil dari keluarga sangat bersyukur karena bisa menyelesaikan keadaan ini dengan sangat baik. Hubungan dengan sang anak tuh bagaimana? Sebelumnya warga Jalan Gambir Anom, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara mencium aroma tak sedap dari rumah korban. Petugas yang mendapat laporan segera mendatangi lokasi dan menemukan jenazah Oli Jehu Sumatampi, 64 tahun. Korban diduga sudah meninggal beberapa hari, sementara sang cucu J, 3 tahun, berada di sampingnya dengan kondisi lemas. Selama ini bocah J dan neneknya tinggal berdua setelah ibunya meninggal pada bulan Agustus lalu, sedangkan ayahnya tinggal di Belanda. Setelah kami lakukan pendobrakan, di situ kami menemukan pemilik rumah dalam sudah keadaan tidak bernyawa bersama dengan cucunya berumur 3 tahun dalam keadaan telanjang dan sudah kami evakuasi ke puskesmas untuk menerima perawatan. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun terbawa arus aliran air di Kampung Makassar, Jakarta Timur. Korban yang masih dalam tahap pencarian hilang saat hujan ketika sedang mencuci bola. Warga Jalan Dharma Bakti, Kampung Makassar, Jakarta Timur dikejutkan dengan hilangnya Adrian Maulana, bocah laki-laki berusia 12 tahun. Peristiwa berawal saat korban bersama 3 temannya sedang bermain hujan dan turun ke saluran air selebar kurang dari 1 meter untuk mencuci bola. Namun derasnya arus sungai membuat korban hanyut. Teman-teman korban tak mampu menolong. Sebelum kejadian, korban telah diingatkan untuk tidak turun ke selokan lantaran arusnya deras. Sama orang dia nggak nurut, dia nyuci bola di situ, dia akhirnya menjeburkan kakinya ke bawah arus. Begitu, sampai belum ketemukan. Tapi memang si anak ini memang sering main di situ atau bagaimana? Memang rumah, ini ke lapangan Pak, rumah dia ke lapangan. Nah dia main bola itu, main bola. Ya ada galian baru itu ya sudah dia main-main, bolanya nyangkut situ, diambil, bercuci, dia main bola sekalian. Bola di sungai itu hanyut. Petugas dibantu warga masih melakukan pencarian. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kasus pembunuhan terhadap seorang tokoh adat di Terbanggi Besar, Lampung Tengah terungkap. Sakit hati menjadi alasan pelaku menghabisi tetangganya dengan sejumlah tusukan senjata tajam. Petugas menangkap Hasan, 54 tahun, warga Terbanggi Besar, Lampung Tengah, pelaku pembunuhan terhadap tetangganya yang juga tokoh adat setempat. Pelaku yang ditangkap saat sedang tertidur mengakui perbuatannya menghabisi korban Jauhari, 75 tahun, di pinggir jalan lintas timur Sumatera pada pagi hari. Dari rumah pelaku yang terancam hukuman mati ini, petugas mengamankan barang bukti sebuah motor, pakaian, dan senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi korban. Tersangka sendiri melakukan hanya sendirian, kejadian sekitar jam 6 pagi, berlangsung 15 menit. 15 menit ya? TKP di Terbanggi Besar, Kalimusuh. Kalau dari keterangan pelaku sendiri, untuk motif pelaku sendiri seperti apa? Motif masih kami. Sebelumnya keluarga korban dikejutkan dengan tewasnya tokoh adat Jauhari, 75 tahun, saat akan mengantar cucunya ke sekolah. Petugas yang mendapat laporan segera melakukan olah TKP sebelum akhirnya menangkap pelaku yang merupakan tetangganya. Dari Lampung Tengah, Lampung, Roy M. Perloli melaporkan. Pemirsa, gara-gara jalan rusak, seorang pengendara motor tewas di Kota Medan, Sumatera Utara. Korban menghindari jalan berlubang namun justru tertabrak oleh truk yang melaju di belakangnya. Istri korban menangis histeris melihat suaminya tewas di lokasi.
Wanita ini menangis histeris tiba di Jalan Titi Pahlawan, Payapasir, Kota Medan melihat suaminya tewas tertabrak truk. Suryanto, warga Pasar 4 Marelan, mengalami luka di kepala akibat tertabrak truk pengangkut pupuk. Korban yang mengendarai sepeda motor menuju tempat kerjanya. Menurut sejumlah warga yang melihat, tertabrak truk karena menghindari jalan berlubang. Nggak ngerem sedikit, depannya ada mobil hitam. Udah ditabrak dari belakang, keretanya jatuh, sorong terus. Aja nyangkut di bawah, pecah kepalanya tuh. Korbannya ada berapa orang? Hampir 2 lah. Satu lagi tuh becak agak di pinggir sini dia jatuh. Becak membawa ikan. Akibat kecelakaan sempat terjadi kemacetan karena warga berkerumun melihat korban. Korban dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan. Sementara sopir dan kernet truk diperiksa di kantor polisi. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang wanita tenaga kesehatan di Banyumas, Jawa Tengah tewas setelah motor yang dikendarai bertabrakan dengan pemotor lain dari arah berlawanan. Naas korban yang terjatuh tertabrak truk dari arah belakang. Petugas dan warga mengevakuasi jenazah R ke Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, Jawa Tengah setelah motor yang dikendarinya bertabrakan dengan pemotor lain dari arah berlawanan. Peristiwa di Jalan Rawalo, Patik Raja ini berawal saat korban dalam kecepatan tinggi berusaha melewati sebuah truk pembawa alat berat. Namun pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju motor lainnya hingga terjadi tabrakan. Naas, saat korban yang tergeletak di jalan ditabrak truk dari belakang. Akibatnya wanita tenaga medis ini tewas di lokasi sementara pemotor lainnya hanya terluka. Pertama motor sama motor. Oh, terus punya apa? Kelindes. Oh, kelindes apa, Pak? Tronton. Oh, alat berat. Petugas yang mendatangi lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Vario melaju dari arah barat ke timur, sesampainya di TKP mendahului kendaraan truk tronton Kleler, dan ketika mendahului dari arah berlawanan ada sepeda motor Versa. Karena jarak sudah dekat, akhirnya terjadi benturan antara kedua kendaraan yang mengakibatkan sepeda motor Vario oleng ke kiri dan terjatuh. Kasus ini ditangani Satuan Lantas Polres setempat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saldin Ayubi melaporkan. Pemirsa, 2 pencuri menggasak barang-barang di kafe senilai 700 juta rupiah. Penangkapan keduanya berlangsung ricuh karena pelaku mencoba untuk bersembunyi di atap rumah. CCTV merekam aksi pencurian pada sebuah kafe di Jalan Gagak Hitam Ring Road, Medan Sunggal, Sumatera Utara. Pelaku beraksi menggasak sejumlah barang hingga korban merugi 700 juta rupiah. Dari laporan korban, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap 2 pelaku, Konang dan Kardo, di rumahnya. Untuk mengelabui petugas, pelaku bersembunyi di atap rumah. Penangkapan para pelaku sempat terkendala keluarga yang menghalangi jalannya penggeledahan. Saat kita amankan pelaku berinisial C, 1 orang pelaku berinisial K melarikan diri ke dalam rumahnya. Saat kita kejar, keluarga dari K menghalangi kita untuk melakukan proses penangkapan. Para pelaku diamankan ke Mapolsek Sunggal untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharap melaporkan. Pemirsa, seorang pria nyaris tewas dianiaya adik kandungnya di Kepahyang, Bengkulu. Pelaku jengkel karena ditegur korban gara-gara sering berbuat onar. Sempat terjadi kericuhan saat pelaku akan ditangkap. Cekcok terjadi saat petugas menangkap WS yang tega menganiaya kakaknya sendiri di Desa Tertik, Kepahyang, Bengkulu. Penangkapan pelaku sempat diwarnai penolakan oleh keluarga. Ironis, pelaku nekat menganiaya kakaknya sendiri hanya karena tak terima ditegur lantaran sering menyebabkan keributan di desanya. Pelaku yang gelap mata menganiaya kakak kandungnya dengan senjata tajam hingga nyaris tewas. Dan si tersangka ini sudah resah
Kemudian kita tetapkan ke pasal 53 karena ada percobaan pembunuhan di situ. Karena percobaan pembunuhan ada menggunakan alat sajam. Alat sajam itu hampir melukai dan mematikan si korban, yaitu berunjuk kepada penusukan di daerah jantung. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Pemirsa, akibat tidak kuat di jalan menanjak, truk bermuatan batu bata jalan mundur terjun ke sawah dan terbalik di jalan desa di Purwakarta. Karena truk tewas di lokasi kejadian akibat tertimpa badan truk. Kecelakaan tunggal truk bermuatan batu bata ini terjadi di jalanan desa di Purwakarta, Jawa Barat. Warga berupaya menolong salah satu korban yang tertimpa badan truk. Saksi menyebut kecelakaan berawal saat truk melaju di jalanan menanjak mengalami mati mesin saat berpapasan dengan motor. Truk berjalan mundur hingga terjun ke sawah dan terbalik. Dari kecelakaan ini, sopir truk berhasil menyelamatkan diri, sementara kernet tewas di lokasi kejadian tertimpa badan truk. Sopir truk menyebut laju kendaraannya sempat terhalang oleh motor sebelum mengalami mati mesin. Jadi nggak kuat nanjak? Iya, gara-gara motor. Gara-gara motor? Iya. Jadi berpapasan motor itu? Iya, motor dari atas, pas tikungan. Jadi nggak kuat. Mesin mobil mati? Iya. Langsung? Remblong jadinya. Terus mundur? Iya. Terus? Ya udah, balik ke sana. Terbalik ke sawah? Bangkai kendaraan dievakuasi petugas ke Mapores Purwakarta untuk proses penyelidikan lebih lanjut mencari tahu penyebab kecelakaan. Kasus ini kini ditangani petugas unit laka lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pemirsa, polisi membekuk pelaku tawuran dan admin medsos yang memicu tawuran warga yang terjadi di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita belasan senjata tajam berbagai jenis yang digunakan. Tawuran dua kelompok remaja yang terekam video amatir warga ini terjadi di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, viral di media sosial. Tawuran dengan menggunakan senjata tajam ini disebut warga sudah kerap terjadi di tengah malam dan sudah meresahkan. Tawuran ini diduga dipicu dari aksi saling ejek di media sosial. Dari penyelidikan, Satreskrim Polsek Tebet meringkus sejumlah pelaku, termasuk admin media sosial pemicu tawuran. Dari pemeriksaan, NNP yang kesehariannya pengangguran ini mengakui aksinya yang dilakukan setiap akhir pekan untuk menantang warga tawuran. Pelaku menggunakan istilah tertentu untuk bisa mengelabui patroli cyber kepolisian. Tanpa mereka harus tawuran terlebih dahulu baru diamankan, alhamdulillah kami berhasil mengidentifikasi siapa yang menjadi admin atau trigger dari tawuran yang mengajak saling tantang-menantangnya ini melalui media sosial. Atas nama siapa? Atas nama yang di belakang saya, atas nama saudara ENP. Terlihat di sini gambar dengan menggunakan pakaian. Selain NNP, polisi juga mengamankan sejumlah pelaku lain yang ternyata semuanya masih di bawah umur, serta belasan senjata tajam berbagai jenis yang digunakan. Atas perbuatannya, NNP dijerat Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Tajam serta Undang-Undang ITE. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pemirsa, akibat pengaruh miras, dua kelompok remaja terlibat tawuran di kawasan bypass Insinyur Soekarno, Tabanan, Bali. Aksi yang terjadi di depan sebuah warung tenda dan menimbulkan kemacetan ini viral di media sosial. Dua kelompok remaja terlibat perkelahian di kawasan Jalan Bypass Insinyur Soekarno, Kediri, Tabanan, Bali. Perkelahian di depan sebuah warung kopi ini menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Petugas yang mendapat laporan menangkap 10 remaja putus sekolah asal Jember. Peristiwa berawal saat salah satu kelompok remaja tak terima tudingan telah mempunyai anak dari mantan istrinya. Saat kondisi mabuk miras, salah satu kelompok remaja menyerang kelompok lainnya. Masih ada omongan bahwa saudara Y dituduh oleh saudara Y sudah mempunyai anak. Dan ini disampaikan oleh mantan pacarnya Y. Sehingga Y tidak terima dibilang seperti itu.
kecewa dan sakit hati. Para pelaku yang masih di bawah umur dipulangkan setelah membuat surat pernyataan tidak melakukan tawuran lagi. Dari Tabanan, Bali, Imada Argawo melaporkan.